warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ahli baiti wa zurriyyati wa jami'i ikhwanil anbiya al mursalin awliya syuhada salihin wal fuqaha al muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in wa jami'il mu'allifin al musannifin al mukhlisin wa nakhusuha Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Usfuri wa usulihim wa furu'ihim wa ila jami' muallimina masyayina wa nakhusu khususan Ustaz Tefuri wa Ustaz Mukhtar wa Nausun Yasim Soleh Maya Abdul Rahman bin Abdullah Faqih wa khususan Abdul Rashid bin Abdullah Fur wa usulihim wa furim wa rajab wa nakhusu khasa sayyidi syaunal hadi syaunal alim syaunal khabir syaunal mubin syaunal wali syaunal hamid syaunal qawim syaunal hafid Sayyidi Syaunal Mukarram Sayyid Umar bin Ismail bin Ahmad bin Yahya wa usulihi wa furiya wa siwali salsilati wal akhidina minhu adalan ya Allah min barakati wa ulumi wa karamati wa syafati fit dini wa dunya wal akhirah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillah bi'aunillah walhamdulillah min nikmatillah alhamdulillah min rahmatillah alhamdulillah min fadlillah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah bagian hadis ketiga dan insyaallah sampai hadis keempat. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya saya pengen menyampaikan bahwa kitab ini dulu saya kaji tahun 1994 di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo di bawah asuhan Al-Ustadz. Kitab ini saya ngaji dengan Ustadz Taifur, dan tahun berikutnya di Ramadan berikutnya saya ngaji dengan Ustadz Mukhtar. Dan hari ini saya tidak tahu keberadaan beliau berdua. Mudah-mudahan jika beliau masih hidup, Allah muliakan derajatnya, dan jika beliau sudah tidak ada, Allah berikan tempat yang baik di sisinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis yang ketiga. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma habibni lan nabi wa habibin nabi ilaina. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salis. Hadis yang ketiga, an Anas bin Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yang zuru ila wajhi syekh, melihat atau memandang ke wajah syekh atau orang tua. Sobahan wa masaan, sobahan pagi hari, wa masaan dan sore hari. Jadi Allah senantiasa memandang wajah orang-orang yang sudah tua, berusia lanjut, manula, pagi dan sore, selalu dipantau oleh Allah. Wa yaqulu, dan Allah berkata, Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, sungguh telah tua umurmu, usiamu, wa raqqa jilduka, dan sungguh telah keriput kulitmu, wa daqqa azmuka, dan telah keropos tulangmu. Jadi kalau orang lah sudah tua, osteoporosis itu sudah semestinya. Waqtaroba ajaluka, dan telah dekat ajalmu. Wahala kudumuka ilayya, dan wahana kudumuka ilayya, dan telah dekat waktu kedatanganmu kepadaku. Artinya telah dekat waktu meninggalnya. Fastahyi minni, maka malulah engkau denganku. Wa ana astahyi min syaibatika, dan sesungguhnya aku Allah malu dengan ubanmu, an u'azzibaka finnar, yakni aku malu mengazabmu di neraka. Jamaah rahimakumullah.
Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang atau mengontrol gitu ya, melihat hambanya, makhluk-makhluk Allah, manusia yang telah berusia lanjut. Di mana Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya engkau sudah mendekati kematian. Tulang-tulangmu sudah kropos, kulitmu sudah keriput, dan lain sebagainya. Ubanmu pun sudah banyak. Oleh karena itu malulah kepadaku. Artinya malulah untuk bermaksiat kepadaku. Malulah untuk tidak giat beribadah padaku. Karena sesungguhnya aku malu untuk menyiksamu di neraka. Malu dengan ubanmu. Wahukia diriwayatkan, diceritakan sesuai dengan hadis ini ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah yang mana menyebutkan Wahukia mana tadi ya? Wahukia diceritakan anna Ali radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu kana yasabu ilal jama'atis shalat. Kana yasabu ilal jamaah. Sesungguhnya suatu saat Ali pergi berangkat untuk mengerjakan sholat jamaah li sholatil fajri, yakni sholat subuh, sholat fajar. Musarra'an dengan tergesa-gesa. Falakiya syekhon, maka dia ketemu dengan orang yang tua. Fitorik, di jalan. Jadi pada suatu subuh fajar, Ali bergegas menuju ke masjid. Di jalan dia ketemu orang yang tua renta. Yamsi qadamuhu ala sakinah. Dia berjalan di atas telapak kakinya dengan pelan, wal waqar, dan dengan tertatih-tatih. Fi suluki torik, dalam menempuh perjalanan. Wa ma marra Aliyun radhiyallahu anhu takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi. Dan Ali tidak berusaha mendahulinya. Padahal Ali buru-buru untuk sholat jamaah. Tetapi Imam Ali tidak berusaha mendahulunya karena takriman, memuliakan dengan orang yang sudah tua, wa ta'ziman li syaibatihi, dan mengagungkan ta'zim dengan ubannya, maksudnya dengan usianya sudah tua. Imam Ali takdim. Hatta hana waktu tulu isyamsi, sehingga mendekati waktu terbitnya matahari. Jadi hampir terlambat untuk berangkat sholat subuh. Falamada nasyai ila babil masjid. Ketika sudah mendekati pintu masjid, ya, Syekh itu sudah jalan Syekh itu sudah mendekati pintu masjid. Falam yadkhul, dia tidak masuk ke masjid. Falam yadkhulul masjid, dia tidak memasuk masjid. Fa'alima Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka Ali tahu annahu, sesungguhnya syekh tersebut atau orang tua tersebut, ya, orang tua tersebut kana minan nasor, dia termasuk orang Nasrani. Fadakhala Aliyul masjidah, maka Ali belok masuk ke masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firruku, dia mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi posisi ruku. Jadi Ali akhirnya tahu ternyata orang tua tadi itu orang Nasrani. Makanya dia tidak masuk. Dikira Ali tadi sama-sama nak ke masjid. Makanya Ali tidak berani mendahului, menghormati usianya yang sudah tua. Sampai ketika Ali sudah masuk ke masjid, dia mendapati Rasulullah sedang ngimami dalam posisi ruku. Fatwal ruku muqaddar ruku aini, dan Rasulullah memanjangkan rukuknya kira-kira dua kali lipat rukuk. Jadi masa banyak, dia rukuknya cukup lama. Hatta adrogahu Aliyu radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga Ali bisa mendapatkan sholat. Artinya dia bisa masbuk, masih dapat untuk sholat. Beliau masih ketemu. Rasulullah belum bangkit dari rukuk. Jadi kalau kita datang terlambat, imam dalam posisi rukuk, kita itu masih bisa ngejar dan masih dihitung satu rakaat. Karena imam belum bangkit dari rukuk. Falamma faragha min sholatihi, ketika selesai dari sholatnya, ketika Ali selesai dari sholat, qala ya Rasulullah, berkata Ali, wahai Rasulullah,
lam lam taruku fi hadhihi shalat ma kuntu taf'alu misla hadha ma kunta taf'alu misla hadha. Aku tidak pernah melihat engkau ruku dalam sholat sebagaimana ruku pada sholat ini. Artinya ruku yang cukup lama ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, roka'tu lamma roka'tu wa qultu subhana rabbi. Ketika aku ruku dan aku mengucapkan subhana rabbiyal azim kama kana sebagaimana biasanya, wa aradtu an arfa'a ra'si, dan aku akan mengangkat kepalaku. Artinya akan bangkit dari ruku, akan I'tidal. Rasulullah akan i'tidal. Sudah mengucapkan subhana rabbiyal azim secukupnya, ya minimal 3 kali gitu kan, tapi boleh lebih. Dan beliau akan mengangkat kepalanya untuk i'tidal. Ja'a Jibril, datang Jibril alaihissalam, wa wada'a janahahu ala dhahri, dan Jibril alaihissalam meletakkan janah itu sayapnya di atas punggungku. Wa akhodani tawilan, dan menahanku cukup lama. Falamma rafa'a janahu rafa'tu ra'si. Ketika Jibril sudah mengangkat sayapnya dari punggungku, maka aku angkat kepalaku. Jadi ketika Rasulullah sedang ruku, datang Jibril menahan rukuknya dengan sayapnya. Jangan dibayangkan sayap Jibril itu kayak sayap apa ya. Nggak perlu dibayangin, jelas Jibril itu bersayap gitu. Kita harus meyakini seperti itu. Kemudian ketika Jibril mengangkat sayapnya dari punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sugeng Rawuh, Mas Nanang, Saiful Huda Al-Faris, Bu Laras lagi nonton ya. Sama-sama ngaji ya. Kemudian faqalu lam fa'alaha kadza faqala masaltu an zalik. Lima fa'alaha kadza. Sahabat bertanya, kenapa engkau berbuat seperti itu? Kenapa dia Jibril berbuat seperti itu? Kemudian Rasulullah menjawab, masa'altuhu an dzalik. Aku belum bertanya dengan Jibril. Jadi kakek aku tanya dulu. Fahadara Jibrilu alaihi salam. Lantas hadir Jibril alaihi salam. Wa qala ya Muhammad. Wahai Muhammad, inna aliyan, sesungguhnya Ali kana yasta'jilu lil jamaah. Dia bergegas untuk mengikuti sholat jamaah. Falaqa syaikhan, maka dia di jalan ketemu orang tua Nasraniyan yang beragama Nasrani fit thariq, di perjalanan. Walam ya'lam Aliyun annahu Nasrani, dan Ali tidak tahu bahwa orang tua tersebut adalah beragama Nasrani. Wa akramahu li ajli syaibatihi, dan Ali memuliakan, akram, takriman ya, memuliakan orang tua tersebut karena usianya, karena ubannya, maksudnya usianya. Wa ma taqaddama anhu, dan dia tidak mendahuluinya. Wa hafadha haqqahu, dan Ali menjaga haknya, artinya hak orang tua. Hak orang tua itu kan harus dihormati. Kalau jalan kita jangan mendahului orang tua dan lain sebagainya. Fa'amaroni Allah Ta'ala. Lantas Allah memerintahkan kepadaku, Jibril, memerintahkan kepada Jibril. Mas Komarul Hajar, selamat datang dari Lampung ya. Apa kabar? Oi, Umi Melisa lagi nonton juga, belum tidur. Kaget. Wamat an akhodaka fir ruku, untuk memegangimu ketika ruku. Lantas Allah memerintahkan aku menahanmu dalam posisi ruku. Hatta yadraka Ali sholat al-fajri, sehingga Ali bisa mendapatkan jamaah sholat subuh. Nah, itu kata Jibril. Jadi alasan karena Sayyidina Ali, Imam Ali lagi dalam perjalanan, maka Rasulullah ditahan rukuknya oleh Jibril cukup lama supaya Ali tidak ketinggalan jamaah. Kemudian Jibril melanjutkan, ini belum seberapa. Wa'jabul wujub, dan ada yang lebih ajaib lagi, yang lebih wah lagi. Jadi kalau aku menahan kamu rukuk, ya Rasulullah, itu belum seberapa. Ada yang lebih luar biasa lagi.
annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala amara Mikail alaihi salam, memerintahkan Mikail alaihi salam ayyahudas syams, untuk menahan matahari, bijanahihi, dengan apa namanya, sayapnya, dengan sayapnya. Jadi selain itu Allah juga memerintahkan kepada Mikail, malaikat Mikail alaihissalam, ya, untuk menahan matahari dengan sayapnya, hatta la tatlu asyamsi, sehingga matahari tidak terbit, li ajli Ali radhiyallahu taala anhu, karena untuk menyelamatkan Ali, Imam Ali bin Abi Thalib, supaya dapat jamaah subuh. Matahari terbitnya diperlambat, ditahan oleh Mikail alaihissalam. Jamaah rahimakumullah. Dari hadis ini, hadis yang ketiga ini, kita bisa melihat, kita bisa ambil pelajaran bahwa sesungguhnya orang yang berusia tua itu dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu hendaknya kita juga memuliakannya. Syekh itu orang tua, ya. Syekh itu secara bahasa itu artinya orang tua. Tapi kalau dalam penyebutan kesehari-harian itu ada tiga macam, ya, tiga macam syekh. Syekh, tapi yang dimaksud di sini syekh orang tua, ya. Syekh itu yang pertama orang tua yang berusia lanjut, apapun agamanya, yang penting orang usia lanjut, muslim ataupun tidak, itu namanya syekh. Yang kedua yang disebut syekh itu bisa juga guru. Guru disebut syekh karena beliau dituakan, ya, guru. Jadi guru-guru ngaji kita, guru spiritual, guru tarekat dan lain sebagainya, guru-guru tasawuf itu biasa disebut syekh. Bahkan kalau di luar negeri, di Timur Tengah sana, ya, dosen-dosen senior itu, para profesor juga disebut syekh. Kemudian yang ketiga yang disebut syekh itu syekh nasab. Syekh nasab itu berarti dia keturunan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keturunan Rasulullah biasa disebut sayyid, keturunan para sahabat itu disebut syekh. Itu seperti Fam Margaba Fadol, Al-Katiri, Baswedan dan lain sebagainya. Itu biasa disebut syekh. Meskipun usianya masih muda atau masih anak-anak, biasa panggil syekh. Jamaah rahimakumullah. Hadis ini menyatakan bahwa betapa mulianya orang tua di hadapan Allah, orang yang sudah berusia lanjut. Sehingga Allah sendiri merasa malu untuk menyiksanya. Oleh karena itu Allah selalu mengingatkan pada orang-orang tua, orang yang sudah berusia lanjut, untuk intensif beribadah, untuk semakin menggiatkan ibadahnya. Karena ya Allah sudah malu, sebenarnya Allah sudah malu untuk menyiksanya. Untuk melihat dia berbuat dosa itu Allah sudah cukup malu. Jadi, tapi ini yang nonton tidak ada yang tua nih, masih muda kalau. Tolong disampaikan sama tetangga-tetangga, keluarganya yang udah tua-tua, yang udah usia lanjut, 70 ke atas lah, ya. Kalau yang nonton ini kayaknya masih muda-muda semua, 17 tahunan ini. Selamat datang Mas Gilang, ya. Monggo sareng-sareng awas, ya. Jadi diceritakan juga bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib memuliakan orang tua, memuliakan orang yang sudah berusia lanjut, meskipun itu Nasrani. Beliau tidak mau jalan mendahulinya. Jadi jangan, ini suatu pelajaran yang dicontohkan oleh Imam Ali, ya. Kalau kita ketemu dengan orang tua itu hendaknya ya memuliakannya. Usia yang sudah tua itu punya keberkahan sendiri, meskipun mungkin amalnya tidak seberapa, ya. Amal ibadahnya tidak seberapa, tapi punya keberkahan tersendiri. Oleh karena itu para ulama-ulama salaf yang tawadhu, ya, yang ilmunya tinggi-tinggi, itu ulama-ulama itu biasanya kalau ketemu orang yang usia lebih tua, beliau akan mencium tangan, meskipun itu muridnya, akan cium tangan. Itu menjadi pelajaran buat kita semua, ya. Jangan mentang-mentang kita guru, murid kita tua-tua, kita suruh cium tangan gini, kita tidak mau cium tangannya, jangan. Murid kita berhak mencium tangan kita, karena kita guru itu berhak. Silakan kasih. Tetapi kalau murid kita sudah tua, selain dia mencium tangan kita, kita pun harus mencium tangannya ikraman li syaibatihi, ya, untuk memuliakan usianya yang sudah tua. Jamaah rahimakumullah. Hikayatun ukhra. Ini dibaca rafa. Hikayatun itu posisinya sebagai khobar,
karena ada mubtada yang dibuang. Hadhihi hikayatun ukhra, ya. Jadi ini adalah cerita yang lain. Ada cerita yang lain lagi. Lama korobat wafatu Ustadi Abi Mansur Al-Maturidi. Ketika telah mendekati masa kematian, wafatnya guru dari Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi adalah pelopor imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu kalam, ilmu tauhid. Kalau dalam fikih Ahlus Sunnah itu menganut mazhab 4 dan ada beberapa mazhab lagi selain mazhab 4 yang terkenal itu. Tetapi dalam ilmu kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah menganut fahamnya Al-Maturidi dan siapa lagi? Al-Asy'ari. Jadi diceritakan ketika gurunya Al-Maturidi, gurunya, tapi tidak disebutkan namanya di sini ya. Wakana sudah mendekati meninggal. Wakana yaumaidin ibna samani nasana. Dan pada masa itu beliau berumur samanina berapa? 80 tahun. Famarodoseh dan beliau sakit. Guru tersebut sakit. Famaro sang guru memerintahkan Aba Mansur kepada Abu Mansur Al-Maturidi ayat luba abdan. Dia memerintahkan pada muridnya Abu Mansur Al-Maturidi untuk mencari abdan. Abdan itu budak. Zaman dulu kan ada budak. Suruh beli budak. Bimislihi sinan. Yang umurnya sepadan dengannya. Suruh nyari budak yang kira-kira berumur 80 tahun. Wa yastarihi wa ya'taqihi. Dan memerintahkan untuk membelinya, kemudian membebaskannya, memerdekanya. Jadi sang guru ini memerintahkan Abu Mansur untuk mencari budak yang seumur dengannya, yakni 80 tahunan. Nanti kalau dapat kamu beli, kemudian kamu bebaskan. Fatalaba Abu Mansur, fama wajada mislahada. Kemudian Abu Mansur mencari tapi tidak ketemu yang berumuran segitu. Mislahadal abd. Tidak ketemu budak yang seumuran itu. Faqalu berkata para orang-orang di pasar budak. Nah, dulu ada pelelangan budak itu ada tempatnya. Ada pasarnya, pasar budak gitu ya. Tempat penjualan budak. Jadi orang-orang di sana, para seller budak gitu ya. Itu mereka berkata kepada Abu Mansur, "Kaifa tajidu abdan ibna samani nasana?" Bagaimana mungkin engkau menemukan budak wahai Abu Mansur yang berumur 80 tahun? Wa huwa yabqa 'ala ar-ra. Dan dia tetap dalam perbudakan. Syahidun Sardi, Assalamualaikum, selamat datang. Jadi Abu Mansur diketawai sama orang-orang di pasar budak. Mana mungkin ada budak berumur 80 tahun dan dia masih tetap jadi budak. Walam yu'tak dan belum dimerdekakan. Karena gimana? Karena umur 80 tahun untuk budak itu kan sudah apa ya? Sudah tidak produktif. Suruh kerja tidak mungkin, suruh nyangkul tidak bisa, suruh dodo sawit tidak kuat lagi, suruh nyadap karet tidak telah. 80-an, tidak ada karet di sana ya, kurma yang ada. Jadi untuk suruh kerja tidak mungkin lagi. Budak umur 80-an itu tidak mungkin lagi. Jadi tidak mungkin ada. Biasa budak itu sebelum 80 sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan. Kemudian Faraja Abu Mansur rahimahullahu ta'ala ila ustadi. Kemudian Abu Mansur akhirnya pulang dengan tangan hampa menuju ke hadapan gurunya. Fa'abaru an maqalatin nas. Dan dia menceritakan tentang ucapan orang-orang yang ada di pasar budak. Ya, akhirnya dia pulang menceritakan pada gurunya bahwa kata orang-orang di pasar tidak mungkin ada budak umur 80 tahun wahai guru. Falamma sami al-ustad. Ketika sang guru mendengar hadhil maqalah, ucapan ini, wado'a ra'sahu 'ala turab. Kemudian sang guru ini menjatuhkan wajahnya, ya, menjatuhkan mukanya, wajahnya 'ala turab, di atas tanah. Artinya apa? Bersujud. Sang guru ini dengar ini bersujud. Beliau bersujud waqala wa naja rabbahu, dan dia bermunajat kepada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa taala. Waqala, berkata sang guru ini, ilahi, duhai Tuhanku, innal makhluq, sesungguhnya makhluk, la yatahmilu
karomahu idza balagha addahu samanina sana. Sesungguhnya seorang makhluk ya tidaklah mulia jika budaknya telah mencapai usia 80 tahun. Jadi tidak mungkin. Bi ayyabqa 'alar raq, dengan tetap menjadikannya budak. Jadi seseorang akan hilang kemuliaannya, hilang harga dirinya jika dia punya budak berumur 80 tahun belum dimerdekakan. Itu akan dicela orang. Jadi kalau ada seseorang punya budak berumur 80 tahun masih juga belum dimerdekakan, itu akan jadi omongan orang, dicela orang. Makanya si Syekh ini beliau beliau sedang langsung bersujud bermunajat pada Allah, ya Allah, sesungguhnya seseorang yang mempunyai budak itu akan hilang kemuliaannya jika punya budak berumur 80 tahun belum dibebaskan, belum dimerdekakan. Tetapi dia akan memerdekakannya. Fa inna balaghat samanina sana. Fa inna balaghtu. Sesungguhnya aku telah mencapai samanina sana, 80 tahun. Nah, kata guru nih, sang guru. Fa kaifala ta'tikuni. Bagaimana mungkin engkau tidak membebaskan aku minan nar, dari neraka, wa anta karimun jawad, dan engkau maha mulia, azimun ghafur, maha agung dan maha pengampun, syakurun, dan maha penerima syukur. Fa'ataqahu Allahu ta'ala bi husni munajati, lantas Allah membebaskan sang guru ini dari neraka berkat keindahnya munajatnya. Nah, jadi luar biasa kan. Sang guru ini setelah survei ya, menyuruh muridnya survei, di lapangan tidak ada budak umur 80 tahun yang belum dimerdekakan. Akhirnya beliau bersujud munajat kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya seseorang yang mempunyai budak berumur 8 tahun belum dimerdekakan, berarti orang tersebut tidak mulia. Oleh karena itu, aku ini sudah mencapai 80 tahun. Maka bebaskanlah aku dari neraka, karena engkau yang maha mulia. Lantas Allah membebaskannya. Jamaah rahimakumullah. Itulah kemuliaan orang-orang di usia lanjut. Oleh karena itu ketika kita bertemu atau kita punya keluarga yang sudah berusia lanjut, kita bersilaturahim dengan orang-orang yang sudah berusia lanjut, mintalah doa dari beliau-beliau. Karena munajat orang-orang yang sudah berusia lanjut itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu jika kita punya keluarga yang berusia lanjut, sayangilah, hormatilah, ta'zim dengan beliau-beliau. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang keempat. Al-hadis rabi. Hadis yang keempat. An Ibrahim, diriwayatkan dari Ibrahim, an Alqamah, dari Alqamah, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa, ini hadis keempat ya, barang siapa mempelajari baban, man ta'allama, barang siapa belajar baban, satu bab, belajar cuma satu bab, minal ilmi, dari ilmu, yantafi'u bihi, yang bermanfaat baginya, fi akhiratihi, untuk akhiratnya, wa dunya, dan dunianya, a'tahullahu khairan, maka Allah akan memberinya kebaikan. Ya, jadi Rasulullah bersabda, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempelajari satu bab dari ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, maka Allah akan memberinya kebaikan. Khairallahu min umurid dunya sab'ata alafi sanatan. Memberikan kebaikan, berupa apa kebaikan itu? Kebaikan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang menuntut ilmu, meskipun cuma satu bab. Kebaikan seperti apa yang Allah berikan? Itu kebaikan masa hidup di dunia, sepadan dengan masa hidup di dunia sab'ata alafi sanah,
7.000 tahun. Nah, jadi sepadan dengan kita hidup 7.000 tahun, syama nahari, dengan berpuasa, naharoha, dengan berpuasa, syamu naharoha, dengan berpuasa pada siang harinya. 7.000 tahun kita berpuasa, wa qiyamu layaliha, dan sholat malam sepanjang malam selama 7.000 tahun, makbulan hoiro mardud, dengan amal itu yang diterima tanpa tertolak sedikit pun. Jamaah rahimakumullah. Hadis ini menerangkan tentang kemuliaan-kemuliaan para penuntut ilmu, ya. Kemuliaan para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu itu Allah berikan kemuliaan sepadan. Penuntut ilmu satu bab ya, cuma satu bab, apalagi 4-5 bab. Ya, satu bab aja yang bermanfaat di dunia akhiratnya. Itu Allah berikan kemuliaan sepadan dengan orang yang beribadah, puasa siang hari dan malam qiyamul lail, 24 jam non-stop beribadah selama 7.000 tahun. Luar biasa. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu para guru-guru kita itu selalu tidak pernah berhenti belajar. Meskipun mereka sudah jadi maha guru, itu tidak pernah berhenti belajar sampai akhir hayatnya. Karena apa? Karena beliau pengen meninggal, wafat dicatat dalam posisi sebagai seorang yang menuntut ilmu. Karena orang mati dalam pangkat menuntut ilmu itu mati yang keren banget, yang sangat keren, luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjut ya. An Ibrahim Arif Sutopo derek ngaus, monggo. Waalaikumsalam. Kemudian ada tambahan riwayat. Diceritakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qiraatul Qur'an a'malul akifin. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an adalah pekerjaan orang-orang yang berkecukupan. Ini ada hadis berikutnya ya. Membaca Al-Qur'an adalah pekerjaan orang-orang yang berkecukupan. Atau orang-orang yang sudah mapan. Kalau orang sudah mapan itu kan semuanya ada yang ngerjakan. Semua fasilitasnya semuanya tersedia. Jadi gawenya cuma baca Quran. Itu yang sadar. Banyak yang tidak sadar kan. Malah nonton film terus-terusan. Kemudian wassolatu a'malul a'ajis. Sedangkan sholat adalah perbuatan adalah amalnya orang-orang yang lemah. Artinya ya menengah ke bawah lah. Yang menengah ke bawah. Wasaumu a'malul fuqara. Sedangkan puasa adalah amalnya orang-orang fakir. Kalau orang fakir itu banyak puasa. Karena tidak punya biaya untuk makan sehari 3 kali, akhirnya makan sekali, 2 kali ya, duitnya cuma pas-pasan. Sehingga beliau makannya malam, buka sama sahur akhirnya. Makanya disebut wasaumu a'malul fuqara. Ini hanya perumpamaan ya. Wat tasbihu a'malun nisa. Sedangkan tasbih adalah amalnya kaum perempuan. Perempuan itu kan sudah sibuk ya, sibuk macam-macam dengan urusan rumah tangga dan lain sebagainya, ngurus anak, ngurus lagi, sehingga ya amalnya itu tasbih itu sudah bagus. Tuh Umi Melisa amalnya tasbih. Wasadaqatu a'malul ashiya. Sedangkan sedekah itu adalah amalnya orang-orang yang yang dermawan. Wa tafakkur a'malud du'afa. Sedangkan tafakkur itu adalah mikir itu adalah amalnya orang-orang yang tidak bisa beramal yang lainnya lah. Jadi cukup tafakkur. Tafakkaru fi khalqillah gitu kan. Jadi berfikirlah tentang makhluk Allah gitu. Artinya ayat-ayat Allah di alam ini.
Jadi ngelihat apa-apa kita berpikir, kita ngelihat ketemu ketemu sesuatu, kita melihat oh ini ciptaan Allah begitu luar biasanya dan lain sebagainya sehingga timbul rasa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Ala adulukum alal a'malil afdal?" Apakah kalian mau aku tunjukkan bagaimana amalnya Abtol? Abtol itu superhero, para pahlawan. Amalnya para pahlawan itu seperti apa? Gila ya Rasulullah. Akhirnya mereka jawab, iya Rasulullah. Wa ma'amalul Abtol. Apakah amalnya para pahlawan, para superhero? Qala Rasulullah menjawab bersabda, tolabul ilma. Sesungguhnya amalan para pahlawan adalah mencari ilmu, menuntut ilmu. Fa innahu nurul mu'min fid dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya penerang bagi orang-orang mukmin di dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa keutamaan menuntut ilmu itu luar biasa. Satu bab aja kita menuntut ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Itu sama oleh Allah dikasih pahala sebagaimana beribadah siang dan malam selama 7.000 tahun dan tanpa ditolak. Ya. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana Madinatul ilmi." Aku adalah kota ilmu. Rasulullah itu bersabda, aku Rasul, ini adalah kota ilmu. Wa aliyun babuha. Sedangkan Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah alaihissalam adalah pintunya, gerbangnya. Jadi hadis ini menggambarkan klaim Rasulullah bahwa Rasulullah adalah sumbernya ilmu, kota ilmu. Kalau kalian mau masuk ke ilmuku, maka masuklah lewat gerbang yang namanya Ali bin Abi Thalib. Yuda Famos, Murtabel Saman. Assalamualaikum. Jadi ini salah satu keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib. Falamma sami'a al-Khawarij. Ketika kaum Khawarij mendengar hadis ini, hadzal hadis, ya. Ketika orang-orang Khawarij mendengar hadis ini. Khawarij itu orang-orang tukang ngeyel lah ya, orang-orang tukang ngeyel yang suka bikin ribut. Ini muncul pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika zaman Ali bin Abi Thalib beliau jadi khalifah, waktu itu dikudeta sama Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam. Sebagian pasukan Imam Ali ini membelot, mereka berontak. Ya, ini kelompok inilah yang akhirnya disebut Khawarij. Kemudian ketika orang-orang Khawarij mendengar hadis ini dari sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu, falamma samal Khawarij hadal hadis hasadu aliyan, mereka dengki dengan Imam Ali. Wajtama asarata nafarum min kibari. Lantas berkumpullah 10 golongan dari pembesar-pembesar Khawarij. Qalu, mereka berkata, inna nas ala minhu mas'alatan wahidatan. Mari kita sama-sama bertanya, ngetes. Ini mau ngetes. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Adi Boy. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kemudian 10 pembesar Khawarij ini, tokoh-tokoh Khawarij, itu akhirnya mereka sepakat, ayo kita tes Ali. Katanya Ali itu gerbangnya ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita tes, kita kasih satu pertanyaan, wa naro kaifa yajibu lana, dan kita lihat bagaimana dia menjawab pertanyaan kita. Falau ajaba kullu wahidin minna jawaban akhar na'lamu annahu alimun kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jika dia menjawab dengan jawaban yang beda, dengan dari 10 orang kita yang bertanya nih, jawabannya beda,
berarti benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Ali ini memang alim. Ali ini memang orang yang sangat cerdas sebagai gerbangnya ilmunya Rasulullah SAW. Raden Mas Malik, selamat gabung. Kemudian berkumpullah 10 orang itu akhirnya berangkat gantian satu persatu. Mereka satu persatu mendatangi Imam Ali bin Abi Thalib. Faja'a wahidum minhum waqala, dan datanglah salah satu dari mereka menghadap Imam Ali waqala, ya Aliyun, wahai Ali, al ilmu afdalu amil mal. Ilmu dengan harta itu mana yang lebih utama? Fajaba Ali, lantas Ali menjawab, al ilmu afdal minal mal. Ilmu lebih utama daripada harta. Itu jawaban Imam Ali. Faqala, orang Khawarij ini bertanya, bi ayyi dalilin? Apa dasarnya? Apa dalilnya? Hati-hati. Kalau orang sebentar-bentar bertanya mana dalilnya, itu boleh jadi Khawarij. Ngikuti Khawarij, hati-hati. Contoh, ya. Dia bertanya, mana dalilnya? Apa argumennya? Apa argumennya? Kenapa ilmu dikatakan lebih utama daripada harta? Qala, berkata Imam Ali, al ilmu mirasul anbiya. Ilmu adalah harta warisan para nabi. Wal malu mirasu Qaruna wa Fir'aun. Sedangkan harta adalah warisan Qarun dan Fir'aun. Wa ghairihim, dan selain Qarun dan Fir'aun. Maksudnya kroni-kroninya lah. Orang-orang yang sudah dicap jelek lah oleh Al-Quran. Fadzaba bihadzal jawab. Lantas orang itu pergi. Kemudian orang Khawarij ini pergi dengan jawaban ini. Kemudian faqala, mana tadi? Ini baru yang pertama ya. Orang orang Khawarij yang pertama. Kemudian orang yang kedua. Yang kedua akhirnya faja'a wahidu minhum waqala, ya. Faja'al akhar, datanglah yang lain. Fasa'ala kama sa'alal ula. Dia juga bertanya sama dengan pertanyaan yang pertama. Jadi datang lagi pembesar Khawarij yang kedua. Dia bertanya, manakah wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Kemudian Ali menjawab sama dengan jawaban sebelumnya, ilmu lebih utama daripada harta. Kemudian dia kembali bertanya, bi ayyi dalil, mana dalilnya, mana argumennya? Faqala, lantas Ali menjawab, al ilmu yahrisuka wal malu tahrosa. Ilmu akan menjagamu, sedangkan kalau harta itu kamu akan menjaganya. Ini jawaban yang kedua. Akhirnya orang ini pulang. Kemudian datang lagi, wajah wahidu minhum kama sa'alal ula wasani. Datang lagi yang ketiga, bertanya sama dengan pertanyaan orang yang pertama dan yang kedua. Fa'ajaba Ali, lantas Ali menjawab, waqala al ilmu afdal minal mal. Ilmu lebih utama dari harta. Bi ayyi dalilin? Dengan dalil mana? Kata orang yang Khawarij ini. Faqala ashabul mal adu li sahibil mal aduun kasir wali sahibil ilmu sadiqun kasir. Orang yang mempunyai ilmu, kata Ali, orang yang mempunyai ilmu itu akan orang yang mempunyai harta itu akan mempunyai musuh yang banyak, ya. Orang kalau punya harta musuhnya pasti banyak. Meskipun dia dermawan, suka ngasih-ngasih orang, itu ada bayi yang tidak kebagian merutuk. Itulah namanya manusia, kan. Apalagi orangnya pelit lah, kaya pelit pula, makin banyak musuhnya. Yang kaya baik-baik masih banyak dimusuhi orang, karena dianggap pesaing, kompetitor dan lain sebagainya. Sedangkan wali sahibil ilmi, dan pemilik ilmu itu sadiqun kasirun, dia mempunyai sahabat yang banyak. Kalau orang-orang yang berilmu itu jarang yang memusuhi, itu pasti sahabatnya banyak. Fadzaba bihadzal jawab. Jadi kalau ada orang berilmu dimusuhi, ya itu salah kaprah itu. Itu tidak umum lah gitu kan. Yang musuh yang bengkak itu kan. Wajah akhir, maka datang yang lainnya. Faqala, dia bertanya sama pertanyaannya.
ilmu dengan harta mana yang lebih utama? Kemudian Ali menjawab sama dengan jawaban pertama, ilmu lebih utama. Kemudian ditanya dalilnya. Qala idza sarafta minal mal fa innahu yankus wa idza sarafta minal ilmi yazid. Nah, kata Ali alasannya, jika harta kita tasarrufkan, kita belanjakan, maka akan berkurang. Tetapi kalau ilmu kita tasarrufkan, kita belanjakan, ilmu itu kita berikan pada orang, nah, itu justru akan bertambah, ya kan? Kalau harta kita kasihkan, pasti harta kita berkurang. Kita 10 punya 5, kita kasihkan 5 tinggal 5. Tetapi kalau ilmu kita kasihkan ke orang, dengan berbagi dengan orang, itu bukan berkurang, malah bertambah. Kita tadinya mungkin agak-agak lupa jadi tambah ingat, atau pemahaman kita tadinya sedikit jadi lebih luas karena kita memberikan ilmu pada orang lain. Akan timbul di situ pertanyaan-pertanyaan, tanya jawab dan lain sebagainya, sehingga ilmu akan bertambah. Itu jawaban Imam Ali. Kemudian hadir lagi yang lain, wa hadara akhar fasala kama sa'alu, bertanya sama dengan pertanyaan orang-orang sebelumnya. Faqala, maka orang tersebut berkata, al ilmu afdol amil mal, apakah ilmu lebih utama dengan harta? Faqala al ilmu afdol, Ali menjawab, ilmu lebih utama minal mal daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, sang Khawarij bertanya, mana dalilnya? Qala, Imam Ali menjawab, sahibul mal yud'a bismil bukhli. Sesungguhnya orang yang mempunyai harta, pemilik harta, itu biasa disebut bakhil. Wa sahibul ilmi, sedangkan orang yang mempunyai ilmu, jadi kalau pemilik harta, itu biasa dikasih julukan pelit. Sedangkan pemilik ilmu dipanggil dengan julukan yang agung dan mulia. Al-izam wal karam, yang mulia. Jadi kalau pemilik ilmu itu pasti dipanggil dengan penuh kemuliaan. Sedangkan kalau pemilik harta itu dipanggil dengan pelit, sang pelit, ya, dianggap pelit. Meskipun dia sudah ngasih orang, nanti yang gak kebagian tetap manggil aja pelit. Sudah dikasih, kadang orang masih nyebutnya pelit kan, sering kan. Kalau itu ngasih sama orang masih disebut pelit karena ngasih dikit nih ya, ngasih lah terlambat dan lain sebagainya. Tapi kalau orang ngasih ilmu, nah itu tidak akan pernah disebut seperti itu. Wahadara akhir, kemudian yang lain lagi datang. Ini 10 orang kan ya, udah berapa ini? Ini orang yang ke-6. Orang yang ke-6 datang dengan pertanyaan sama. Kemudian Ali menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian dia bertanya, bi ayyi dalilin, dengan dasar apa? Dengan dalil apa? Qala, Ali menjawab, al malu yufadu minas sarq. Kalau kita punya harta, kita jaga dari pencuri. Ya, kalau kita punya harta kan dijaga dari pencuri. Kalau motor, mobil kita kunci. Sudah itu masih pasang alarm. Rumah masih pasang CCTV. Kadang sudut 4 masih dipasangi jimat biar maling tidak masuk dan lain sebagainya. Macam-macam lah pokoknya. Kalau harta pasti kita jaga supaya tidak dicuri orang, tidak dijarah orang, tidak dijambret, tidak ditipu orang dan lain sebagainya. Wal ilmu la yafidu minasyari. Sedangkan ilmu tidak perlu dijaga dari maling, karena tidak ada orang bisa mencuri ilmu, ya kan? Tidak satu pun orang bisa mencuri ilmu. Kemudian yang ketujuh, wahadara akhir wasala anhu faqala bi ayyi dalilin. Kemudian dia juga bertanya, mana dalilnya? Dengan dasar apa? Qala, menjawab Imam Ali, sahibul mal, pemilik harta, yuhasabu yaumal qiyamah, dihisab lebih lama pada hari kiamat. Wa sahibul ilmi, sedangkan pemilik ilmu, yusfa'u yaumal qiyamah, justru mendapat syafaat berkat ilmunya pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki ilmu dan pencari ilmu. Allahumma amin ya rabbal alamin, yang mendapatkan syafaatnya al-ilmu pada hari kiamat nanti. Itu jawaban Imam Ali. Wa jaa'a akhir, kemudian datang yang ke berapa nih? 8 ya, yang ke-8. Kemudian datang yang ke-8, bertanya sama. Al-ilmu afdol, jawab Imam Ali, kan ilmu lebih utama. Bi ayyi dalilin, mana dasarnya? Dengan dasar apa? Qala, menjawab Imam Ali,
al ilmu ya bitulil muksi wa mururi zaman. Ali menjawab ya, ilmu lebih utama daripada harta. Beliau menjawab, harta akan habis seiring berjalannya tempat dan waktu. Harta itu akan habis. Dalam perjalanan harta itu akan habis, pasti habis. Kalaupun tidak habis, mati dibagi waris sama anak-anaknya juga habis juga, sama we. Sedangkan ilmu tidak akan habis dan musnah. Ilmu itu tidak ada habisnya. Orang yang meninggal, ilmu masih jalan. Ya, kitab ini Al-Usfuriyah yang dikarang oleh siapa namanya? Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Syekh Muhammad bin Abu Bakar ini orangnya sudah meninggal tahun berapa nih? Udah lama banget ini orang ini meninggal kan. Tetapi kitabnya, ilmu ini kan masih ada, masih dipelajari dan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang ngajarkan dengan saya dulu ngaji kitab ini dengan Ustadz Taifur tahun 93 dan 94 dengan Ustadz Muhtar di pesantren Mayak Ponorogo. Nah ini masih ada nih tulisannya ya, kitab ini. Harga saya belinya 500 perak. Harga belinya. Ini enggak tebal dia, cuma segini nih. Ini kan tebal karena saya jilid dengan kitab-kitab yang lain. Dulu cuma 500 perak saya beli. Tapi namanya ilmu tidak akan ada habisnya. Beda dengan harta. Kalau harta dengan berjalannya waktu dia akan habis. Kalau ilmu tidak. Kemudian datanglah orang yang ke-9 ya. Orang ke-9 wa hadara ahor wa sa'ala. Faqala al-ilmu afdal amil mal. Apakah ilmu lebih utama daripada harta? Faqala al-ilmu afdal. Ya, ilmu lebih utama. Faqala bi ayyi dalilin, dengan dasar apa katanya. Kemudian Imam Ali menjawab ya, al-malu yaksial qalba. Ilmu akan mengeraskan hati. Sedangkan harta mengeraskan hati. Wal ilmu yunawwirul qalba. Sedangkan ilmu akan menerangi hati. Itu makanya disebutkan bahwa ilmu lebih utama daripada harta. Karena harta mengeraskan hati. Kalau orang punya semakin banyak hartanya akan semakin keras hatinya. Kalau tidak bersyukur ya, tidak bersyukur. Kalau sudah bersyukur berarti dia punya ilmu. Berarti dia tahu ilmu kalau dia mau bersyukur. Kemudian kalau ilmu akan justru menyinari hati kita. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Nah, itu kalau kata orang-orang kata santri-santri dulu. Al ilmu nurun. Ilmu itu turun temurun gitu. Jadi kalau dia dikasih tugas tidak bisa ngerjakan, kawan-kawan dulu di pesantren itu kalau tidak bisa ngerjakan dihukum sama gurunya. Itu jawabnya itu al ilmu nurun. Bapak saya bukan orang alim, bapak saya petani biasa. Makanya saya bengak. Ada al ilmu nurun. Ilmu itu turun temurun. Kalau bengak ya bengak terus. Itu alasannya. Padahal al ilmu nurun, ada ilmu adalah cahaya. Wa hadaral akhir. Kemudian yang terakhir nih ya, yang ke-10. Fasa'ala an zalika. Bertanya juga dengan pertanyaan yang sama. Faqala al ilmu afdal minal mal. Ali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin. Orang yang ke-10 ini bertanya, atas dasar apa? Qala. Imam Ali menjawab, sahibul mal yad urrububiyah bisababil mal. Orang ini Imam Ali menjawab, pemilik harta yud'a. Pemilik harta akan dipanggil oleh Allah ya, dipanggil oleh Allah sebab hartanya. Jadi akan dipanggil sebagai pemilik harta. Artinya dihisab nanti oleh Allah kan sebagai pemilik harta. Sedangkan ilmu, pemilik ilmu, wa sahibul ilmi, al-ubudiyati, itu dipanggil sebagai hamba. Punya kemuliaan tersendiri, diakui sebagai hamba. Kalau pemilik harta itu kan dipanggil karena dengan sebutan hartanya. Wahai, misalkan nanti ya di mahsyar, wahai pemilik apartemen nomor sekian sekian sekian. Nah, itu
diaudit oleh Allah di yaumil mahsyar. Tapi kalau pemilik ilmu tidak, dipanggil ya abdi, wahai hambaku. Itu kemuliaan pemilik ilmu. Ya. Akhirnya terjawablah pertanyaan 10 orang tadi, 10 orang pembesar Khawarij, dan mereka semua terjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Akhirnya mereka semuanya bertobat dan kembali bergabung bersama Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dan mereka semua bertaubat bergabung dengan Ali. Hadirin rahimakumullah, rekan-rekan yang lagi begadang malam menunggu waktu sahur. Itulah hadis ketiga dan keempat dari kitab Al-Usfuriyah. Mohon maaf ini terlambat kemalaman. Biasanya nggak semalam ini ya. Ini tadi karena ada urusan di luar sehingga terlambat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada kritik dan saran silahkan coret di sini. Besok kita lanjut insyaallah. Kita lanjut pada hadis kelima dan keenam. Kitab Al-Usfuriyah ini berisi kumpulan 40 hadis yang mana disertai dengan sanad-sanadnya. Kemudian dicantumkan juga kisah-kisah yang masyhur, cerita-cerita yang masyhur yang ada kaitannya dengan hadis tersebut, yang cocok dengan hadis tersebut. Jadi sang penulis kitab Muhammad bin Abu Bakar ini mengumpulkan 40 hadis, kemudian beliau mencari cerita, hikayat, kisah, tapi yang masyhur ya, yang mutawatir, bukan asal dongeng, itu bukan. Jadi cerita-cerita yang memang masyhur, banyak kesaksian orang yang melihat kejadian itu. Sehingga dia cantumkan untuk memperkuat hadis-hadis ini. Kenapa beliau mengumpulkan 40 hadis? Karena Rasulullah SAW pernah berjanji barang siapa yang mengampulkan 40 hadis dariku, maka dia akan mendapat ampunan, maaf dan ampunan, aman, urusan akhirat aman. Al-afwa wal maghfirah ya, fil afwi wal maghfirah. Sehingga banyak ulama-ulama salaf dulu menyusun kitab berisi 40 hadis, seperti Imam An-Nawawi Al-Arba'in Nawawiyah. Masih banyak lagi kitab-kitab yang lain, kitab-kitab tipis ya, yang cuma berapa halaman mengumpulkan 40 hadis. Mudah-mudahan ini jadi jadi motivasi buat kita semua. Jadi silakan yang sekarang lagi begadang ngumpul di sini, yuk kita lomba-lomba, besok kita nulis hadis ya. Kita susun kitab berisi 40 hadis, kita kasih penjelasan pendek-pendek, jadilah. Yang penting ada setidaknya ada modal gitulah untuk pengadilan mahsyar nanti mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Susilo baru gabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.